Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rima Ekwati dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal. Di sini saya akan menyebutkan beberapa kelebihan dan kelemahan dari dua aplikasi yang digunakan pada saat pembelajaran online. Yang pertama ada Moodle. Nah, apa sih kelebihan dan kelemahan dari Moodle? Nah, sebagai seorang pengajar, kita dapat mengupload materi, tugas, kuis dalam situs ini. Situs ini digunakan secara online, jadi bisa digunakan ketika peserta didik berada di rumah. Nah, yang kedua ada forum diskusinya, sehingga memudahkan antara pengajar dan peserta didik itu berdiskusi secara langsung tetapi melalui online. Yang ketiga itu, kita sebagai seorang pengajar dapat melihat kehadiran peserta didik. Keempat, kita dapat membuat pengumuman secara umum melalui homepage-nya. Dan yang terakhir, akun ini dapat digunakan secara resmi oleh sekolah. Nah, kekurangan dari Moodle ini, yang pertama, dalam pembuatan akunnya itu lumayan ribet karena ada yang gratis, ada yang berbayar. Yang gratis biasanya dapat digunakan hanya beberapa hari saja. Jadi kalau tidak digunakan, maka akun itu akan hangus. Nah, yang kedua ada yang berbayar. Nah, berbayar ini mahal, tapi akunnya itu dapat digunakan secara terus-menerus. Dan yang ketiga, kita harus mengetahui email dari setiap peserta didik. Jika ada peserta didik yang tidak memiliki email, maka tidak bisa melakukan pembelajaran di dalam Moodle. Itulah kelebihan dan kelemahan dari aplikasi Moodle. Yang kedua ada Google Classroom. Apa sih kelebihan dan kelemahan dari Google Classroom? Yang pertama, dalam membuat Google Classroom ini kita tidak akan diribetkan karena cara pembuatannya itu melalui Google yang telah kita buat, misalnya Gmail tuh. Pasti setiap orang mempunyai Gmail masing-masing. Kemudian dalam Google Classroom ini kita bisa mengupload materi, tugas, kuis, dan juga bisa melakukan diskusi online. Tampilannya pun sangat menarik sehingga peserta didik tidak mudah bosan dalam belajar di Google Classroom. Kemudian apa sih kekurangan dari Google Classroom? Yang pertama, akun ini tidak bisa dijadikan akun resmi sekolah karena masing-masing membuat kelasnya sendiri-sendiri. Kemudian yang kedua, kita tidak dapat melihat kehadiran peserta didik atau yang dinamakan dengan presensi, sehingga kita sebagai pengajar itu harus membuat presensi sendiri pada Google Form misalnya. Nah, begitulah kelebihan dan kelemahan dari Google Classroom. Nah, itulah kelebihan dan kelemahan dari dua aplikasi online tersebut, Moodle Cloud dan juga Google Classroom. Semoga bermanfaat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.